Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Nur Hasanah dengan NIM A1J222027. Di video ini saya akan sedikit meresum tentang teori-teori linguistik menurut para tokoh, yaitu ada Ferdinand de Saussure, yang kedua ada Leonard Bumfeb dan Franz Boas, yang ketiga ada Sapir-Whorf, dan keempat ada teori linguistik fungsional menurut Roman Jakobson dan Nah, untuk itu saya akan meresum sedikit terlebih dahulu tentang teori-teori linguistik menurut Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure adalah salah satu bapak modern dalam kemajuan ilmu linguistik. Ferdinand de Saussure sendiri merupakan salah satu ilmuwan besar di bidang linguistik bahasa dan juga pelopor aliran strukturalisme. Ferdinand de Saussure dianggap sebagai bapak linguistik modern berdasarkan pandangan-pandangan yang dimuat dalam bukunya Cours de Linguistique Générale yang disusun dan diterbitkan oleh muridnya Carles Bailly dan Albert Sequehay tahun 1915. Pandangan yang dimuat dalam buku tersebut mengenai 4 konsep, yaitu telaah sinkronik dan diakronik, perbedaan language dan parol, perbedaan signifian dan signifi, dan hubungan sintakmatik dan paradigmatik. Telaah sinkronik dan diakronik. Ferdinand de Saussure membedakan telaah bahasa secara sinkronik dan telaah bahasa secara diakronik. Yang dimaksud dengan sinkronik adalah mempelajari suatu bahasa pada suatu kurun waktu tertentu saja. Misalnya mempelajari bahasa Indonesia yang digunakan pada zaman Jepang atau pada masa tahun 50-an. Sedangkan diakronik, telaah bahasa sepanjang masa atau sepanjang zaman bahasa itu digunakan oleh para penuturnya. Jadi kalau mempelajari bahasa Indonesia secara diakronik, maka harus dimulai sejak zaman Sriwijaya sampai zaman sekarang ini. Yang kedua ada la langue dan la parole. Yang dimaksud dengan la language adalah keseluruhan sistem tanda yang berfungsi sebagai alat komunikasi verbal antara para anggota suatu masyarakat. Bahasanya sifatnya abstrak, sedangkan la parole adalah pemakaian atau realisasi langue oleh masing-masing anggota masyarakat bahasa. Sifatnya konkret karena parol itu tidak lain daripada realitas fisik yang berbeda dari orang yang satu dengan orang yang lain. Yang ketiga ada signifian dan signifi. Signifian adalah citra bunyi atau kesan psikologis bunyi yang ditimbulkan dalam pikiran kita. Sedangkan signifi adalah pengertian atau kesan makna yang ada dalam pikiran kita. Untuk lebih jelas, ada yang menyamakan signe itu sama dengan kata signifi, sama dengan makna, dan signifian sama dengan bunyi bahasa dalam bentuk urutan fonem-fonem tertentu. Yang terakhir ada hubungan sintakmatik dan paradigmatik. Sintakmatik itu sendiri adalah hubungan antara unsur yang terdapat dalam suatu tuturan yang tersusun secara berurutan, bersifatnya linier. Hubungan sintakmatik itu terdapat baik dalam tataran fonologi, morfologi, maupun sintaksis. Paradigmatik itu sendiri adalah hubungan antara unsur yang terdapat dalam suatu tuturan dengan unsur jenis yang tidak terdapat dalam tuturan yang bersangkutan. Hubungan paradigmatik juga dilihat secara substitusi baik pada tataran fonologi, morfologi, maupun tataran sintaksis. Kelemahan dan kelebihan dari teori strukturalisme de Saussure adalah kelemahannya ini memerlukan ketekunan karena struktural memandang bahwa belajar bahasa bertolak dari kebiasaan sehingga harus berlatih secara terus-menerus sampai kompetensi yang diharapkan tercapai. Kelebihannya, untuk memperoleh data kebahasaan dilakukan pengumpulan data dari informal, disimpulkan bahwa data yang digunakan secara langsung dan fakta yang ada. Struktural yang dipilih dimulai dari yang paling simpel. Teori deskriptif. Dalam aliran ini muncul 2 tokoh penting, yaitu Leonard Bumfeb dan Franz Boas. Aliran deskriptif sendiri adalah aliran yang memberikan deskripsi atau pemberian dan analisis bahasa. Saya akan membahas tentang Leonard Bumfeb terlebih dahulu. Yang kita ketahui,
Leonard Bloomfield itu sangat terkenal karena bukunya yang berjudul Language, yang terbit pertama kali tahun 1933. Bloomfield juga dikaitkan dengan aliran struktural Amerika. Nama struktural lebih dikenal dan menyatu kepada nama aliran linguistik yang dikembangkan sendiri oleh Bloomfield dan kawan-kawannya di Amerika. Aliran ini berkembang pesat di Amerika pada tahun 30-an sampai akhir tahun 50-an. Ada pula beberapa faktor yang menyebabkan berkembangnya aliran ini. Yang pertama, pada masa para linguis di Amerika menghadapi masalah yang sama, banyak sekali bahasa India di Amerika yang belum diberikan. Nah, mereka ingin memberikan bahasa-bahasa India itu dengan cara yang baru, yaitu secara sinkronik. Karena cara yang lama secara historis dan diakronik kurang bermanfaat dan diragukan keberhasilannya. Karena sejarah-sejarah bahasa Indian itu sedikit sekali yang mengetahui, malah banyak yang hampir sama sekali tidak diketahui. Dan faktor berkembangnya aliran ini juga karena antara linguis itu ada hubungan yang baik. Karena adanya The Linguistic Society of America yang menerbitkan majalah linguis, wadah tempat melaporkan hasil kerja mereka. Satu hal yang menarik dan merupakan ciri aliran strukturalis Amerika ini adalah cara kerja mereka yang sangat menekankan pentingnya data yang objektif untuk memberikan suatu bahasa. Pendekatannya bersifat empirik, data dikumpulkan secara cermat, setapak demi setapak. Aliran strukturalis yang dikembangkan Bloomfield juga disebut aliran taksonomi dan aliran Bloomfieldian atau post-Bloomfieldian karena bermula atau bersumber pada gagasan Bloomfield. Kenapa disebut aliran taksonomi? Karena aliran ini hubungan hierarkinya mengklasifikasikan dan menganalisis unsur-unsur bahasa. Yang kedua, ada tokoh Franz Boas. Menurut Boas, tidak ada satu bahasa yang bahasa ideal menjadi ukuran bahasa-bahasa lainnya. Bagi Boas, bahasa hanyalah tuturan artikulasi, yaitu bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat artikulasi. Di dalam buku Franz Boas Handbook of American Indian Language terdapat urutan tentang fonetik, kategori makna, dan proses gramatikal yang digunakan untuk mengungkapkan makna. Salah satu ciri dari aliran yang dipelopori oleh Boas adalah relativisme. Dapat kita ambil kelebihan dan kelemahan dari teori ini adalah kelebihannya aliran ini sudah memberikan bahasa India dengan cara yang baru secara sinkronis dan terjadinya hubungan yang baik antar sesama linguistik. Kelemahannya kurang memperhatikan akan makna dan arti karena aliran ini lebih cenderung menganalisis fakta-fakta secara objektif dan nyata. Teori hipotesis Sapir-Whorf. Sapir-Whorf mengemukakan bahwa adanya hubungan kuat antara bahasa, budaya, dan pikiran seorang penutur. Dalam proses berbahasa, terbukti bahwa kondisi dan kebudayaan seseorang yang mempengaruhi bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Menurut hipotesis ini mampu mengkonstruk klausa sehingga memberikan variasi informasi dan kesantunan suatu bahasa. Hipotesis ini didasari oleh penelitian Edward Sapir dan Benjamin Wolff Sapir terhadap suku Hopi di Afrika. Teori relativitas linguistik ini mengungkapkan ada hubungan antara bahasa, budaya, dan pikiran manusia. Ada beberapa ahli yang memang keberatan dengan teori hipotesis ini. Namun keberadaannya di kasanah teori linguistik, terutama dalam sosial linguistik dan linguistik kebudayaan, ini cukup berpengaruh. Teori relativitas linguistik itu sendiri dipegang oleh Boas, Sapir, dan Whorf yang menyatakan bahwa orang berbicara dengan orang yang berbeda karena mereka berpikir dengan cara yang berbeda. Teori ini diperkuat oleh Sapir dan Whorf dengan menyatakan bahwa struktur bahasa, suatu yang digunakan secara terus-menerus, mempengaruhi cara seseorang berpikir dan berperilaku.
Ada dua hipotesis yang berkaitan antara bahasa dan pikiran. Yang pertama hipotesis linguistic relativity hypothesis, dan yang kedua ada linguistic determinism yang menyatakan bahwa struktur bahasa mempengaruhi cara individu mempersepsi dan menalar dunia perseptual. Dapat disimpulkan kelebihannya adalah Sapir mengatakan sistem bahasa diperlukan untuk berpikir, dan kekurangannya adalah Sapir beranggapan bahwa bahasalah yang mempengaruhi budaya. Padahal yang sebenarnya adalah budayalah yang mempengaruhi suatu bahasa. Teori linguistik fungsional. Linguistik fungsional gerakan linguistik yang beranggapan bahwa struktur fonologis, gramatikal, semantik ditentukan oleh fungsi yang dijalankan masyarakat, dan bahasa itu sendiri mempunyai fungsi yang beraneka ragam. Linguistik dipelopori oleh dua tokoh penting, yaitu Roman Jakobson dan Andre Martinet. Gagasan Jakobson merupakan pengembangan dari pemikiran-pemikiran aliran Praha. Jakobson memandang dua tindak linguistik dari 6 sudut, yaitu dari ekspresif, konatif, denotatif, patik, metalinguistik, dan puitis. Lalu ada Andre Martinet. Andre Martinet mengembangkan teori mengenai fonologi deskriptif, fonologi diakronis, sintaksis, dan linguistik umum yang merupakan sumbangan pemikiran dari linguistik modern. Martinet mencurahkan perhatian pada fonologi diakronis dengan mencoba membuat deskripsi murni, fonologisasi, dan difonologisasi direkam, disertai keterangan tentang perubahan menurut prinsip-prinsip umum. Ada pula kelebihan dari linguistik fungsional itu sendiri adalah sangat mempengaruhi tata bahasa dalam perkembangan linguistik sebelumnya. Dan kekurangan dari linguistik ini adalah tidak mampu menguraikan unsur linguistik lebih rinci, khususnya pada tataran sintaksis. Sekian dari resume saya, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya ucapkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.